Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Ayu Hanifa dari kelas PM 2024D dengan NIM 3 digit terakhir 074. Di sini saya akan membuktikan teorema 10.3 mengenai kesebangunan sudut-sudut yang berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Nah, di sini diketahui ada segitiga ABC dan segitiga XYZ. Sudut CAB itu kongruen dengan sudut ZXY. Sudut ABC kongruen dengan sudut XYZ dan sudut ACB kongruen dengan sudut XZY. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, untuk segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, kita perlu mencari bahwa sudut-sudut yang berkesesuaian itu harus kongruen dan sisi-sisi yang berkesesuaian panjangnya harus sebanding. Nah, di sini sudah diketahui bahwa sudut-sudut yang berkesesuaian besarnya sudah kongruen. Jadi di sini kita perlu membuktikan bahwa sisi-sisi yang berkesesuaian harus sebanding. Misalnya saja AC sebanding dengan XZ sama dengan AB sebanding dengan XY sama dengan BC sebanding YZ. Nah, di sini kan bahwa misalnya kedua segitiga itu kongruen. Kalau kedua segitiga kongruen, maka kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Nah, di sini kita misalkan bahwa kedua segitiga itu tidak kongruen. Misal segitiga ABC tidak kongruen segitiga XYZ berdasarkan pemisalan. Kemudian langkah kedua yaitu kan berdasarkan yang diketahui di sini ada sudut ACB kongruen dengan sudut XZY. Nah, kita tulis dulu sudut ACB kongruen dengan sudut XZY. Nah, berdasarkan yang diketahui ini kita bisa membuat segitiganya. Nah, karena sudut ACB kongruen dengan sudut XZY, maka di sini bisa kita tulis titik C atau Z. Nah, untuk yang lain menyesuaikan. Ini AB di sini XY. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu berdasarkan yang diketahui di sini ada sudut CAB kongruen dengan sudut ZXY. Kita tulis dulu. Nah, dari sini kan kita sudah tahu bahwa sudut CAB itu di sini itu kongruen dengan sudut ZXY di sini. Nah, jadi di sini menurut teorema 8.7 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan sepasang sudut sehadapnya kongruen, maka garis tersebut sejajar. Jadi AB itu sejajar dengan XY
Berdasarkan apa? Berdasarkan yang tadi, teorema 8.7. Yang bunyinya jika dua garis dipotong oleh suatu transversal, dan sepasang sudut sehadapnya kongruen, maka garis tersebut sejajar. Nah, kan di sini misalnya sudut transversalnya yaitu CA. CA ini memotong XY dan AB. Kemudian sudut-sudut sehadapnya kongruen, jadi XY dan AB ini sejajar. Nah, menurut teorema 10.1 mengenai kesebandingan dasar, kita bisa menyimpulkan bahwa AC sebanding AC sudut AC sebanding dengan sudut XC sama dengan BC ini sebanding dengan YZ. Ini XZ ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa AC sebanding dengan XZ sama dengan BC sebanding dengan YZ. Ini berdasarkan teorema 10.1 yang membahas mengenai kesebandingan dasar. Nah, bunyi dari teorema 10.1 ini yaitu salah satu sisi segitiga memotong sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang sisi garis perpotongannya sebanding dengan sisi tersebut. Kemudian langkah ke-6, kita di sini sudah diketahui bahwa sudut ABC itu kongruen dengan sudut XYZ. Kita tulis dulu. Sudut ABC kongruen dengan sudut XYZ. Jadi kita dapat menggambarkan segitiganya Nah, kan sudut ABC dan sudut XYZ itu kongruen. Jadi di sini kita bisa tuliskan di sini ada titik B atau Y atau titik Y. Kemudian di sini titik A, titik ini salah.
Sini A, sini C, A, B, C, X, Y, Z. Nah, seperti ini. Kemudian langkah ke-7 yaitu berdasarkan yang diketahui lagi, kan ada sudut ACB kongruen dengan XZY. Ini berdasarkan yang diketahui. Kemudian berdasarkan teorema 8.7 tadi yang bunyinya jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sepasang sudut sehadapnya kongruen, maka garis tersebut kan sejajar. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa garis AC itu sejajar dengan garis XZ. AC sejajar dengan XZ berdasarkan teorema 8.7 yang bunyinya sudah saya tuliskan di sini di langkah keempat. Kemudian langkah ke-9 berdasarkan teorema 10.1 yang membahas mengenai kesebandingan dasar tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa BC itu sebanding dengan YZ sama dengan AB sebanding dengan YX atau XY. Jadi kita dapat menuliskan BC sebanding dengan YZ sama dengan AB sebanding dengan XY berdasarkan teorema 10.1. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu menggunakan sifat transitif. Kita dapat menyimpulkan bahwa AC sebanding dengan XZ sama dengan AB pada langkah 9, AB sebanding dengan XY sama dengan BC sebanding dengan YZ berdasarkan transitif langkah berdasarkan transitif langkah 5 dan 9. 5 dan 9. Nah, tadi kan untuk membuktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, kita perlu membuktikan bahwa sudut-sudut yang berkesesuaian harus kongruen dan sisi-sisi yang berkesesuaian panjangnya harus sebanding. Karena di sini sudut-sudut yang berkesesuaian sudah diketahui kongruen, jadi kita membuktikan bahwa sisi-sisi yang berkesesuaian harus sebanding. Nah, pada langkah 10 ini sudah terbukti bahwa sisi-sisi yang berkesesuaian sebanding. Jadi segitiga ABC sebanding segitiga XYZ terbukti.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.